perang Israel itu gimana? Pertama, itu adalah untuk uji coba senjata. Karena perang itu, Jonas, biaya besar. Tidak ada hanya asal perang-perang. Kalau hanya asal perang aja tidak mungkin, Jonas. Pertama, untuk uji coba senjata, perdagangan senjata. Mana Sorgawi? 2 Timotius pasal 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius pasal 4. Penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil,
pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Perang Israel itu gimana? Ya. Perang Israel itu analisa saya, pertama, itu adalah untuk uji coba senjata. Wow. Apa Thomas? Jonas? Uji coba senjata, Pak. Untuk uji coba senjata. Karena misalnya rompi anti peluru, sebelum transaksi jual beli, itu ada tes dulu, ditembak dulu. Dengan kaliber 556 atau ketahanannya sampai 7,62 atau hanya 9 mili, kaliber 9 mili. Oke. Jadi ada tes lagi. Apa Jonas? Tes lagi, Pak. Jadi rompi anti peluru pun kalau mau beli suatu negara, coba dulu ketahanannya, Jonas. Nah, jadi krisis perang antara Israel dengan Iran itu intinya adalah uji coba senjata sebenarnya. Oh. Ini analisa saya. Analisa pribadi dan untuk kalangan sendiri. Apa, Jonas? Ini pendapat pribadi dan untuk kalangan sendiri. Ini pendapat pribadi dan untuk kalangan sendiri. Jadi itu untuk uji coba senjata. Itu untuk perdagangan senjata. Oh. Untuk perdagangan apa? Senjata. Kedua itu, karena ingat, kedua ada namanya hal yang berbau tentang dagang ekonomi. Karena ada yang diuntungkan. Ada yang di apa, Jonas? Diuntungkan. Yaitu apa? Harga minyak naik. Oh. Kalau harga minyak naik, penghasil minyak Jadi, senang. cuannya banyak. Dan otomatis dolar akan apa? Naik. Mata uang dolar menguat. Jadi ada keuntungannya. Karena perang itu, Jonas, biaya besar. Ya, triliunan, Pak ya. Ratusan triliun Tidak ada hanya asal perang. Kalau hanya asal perang aja tidak mungkin, Jonas. Pasti ada sesuatu di balik itu. Pertama, untuk uji coba senjata, perdagangan senjata. Loh, ini contohnya, ini senjata dari mana? Rusia sama Cina diluncurkan, deng, ke Israel. Ya, Israel tunjukkan aerodromnya, deng, gitu, Jonas. Nah, setelah itu teknologinya ini harganya berapa? Wani piro. Jelas? Jelas. Nanti drone. Wah, uji coba drone. Brang. Berapa? Nah, nanti yang menghancurkan drone-nya, tret. Nah, ini loh produknya mana? Produk Israel atau produknya Rusia atau produknya Cina. Setelah itu berikutnya harganya berapa gitu. Ujung-ujungnya duit ya Pak. Perdagangan uji coba senjata. Yang pusing itu yang di tengah, Yordania. Kan dilewati. Nah, tiba-tiba tiap hari deg-degan terus. Nah, tiba-tiba di tengah meledak akan repot. Jelas. Jelas. Ya, nanti kan itu kan ada, kalau tujuannya invasi itu kan sebelah-sebelahan kayak Rusia dan Ukraina. Ini kan enggak dilewati, masih melewati berapa mil, betul? Betul. Yang pusing apa? Yang di tengah, Yordania. Yang dilewati. Kan? Yang dilewati Yordania atau negara mana, negara mana yang dilewati, yang pusing kan rudal berapa mil jelajah.
Tiba-tiba di tengah jalan meledak kan repot. Karena perlu Jonas tahu bahwa senjata itu rudal dan amunisi itu kan ada expirednya. Hmm. Nah, sekalian lah, karena apa? Kalau mau buang senjata yang sudah expired ke pulau atau negara lain, biayanya kan besar sekali, Jonas. Betul. Nah, ya sekalian lah untuk yang mau kadaluarsa sekalian untuk uji coba kan gitu, Jonas. No. Untuk apa, Jonas? Uji coba. Uji coba senjata. Yang pusing itu yang dilewati, yang di tengah. Betul? Betul? Betul. Betul. Ya, karena dalam perang itu biayanya itu besar sekali, Jonas. Pasti, Pak. Lah kan antara Iran dengan Israel kan jaraknya jauh. Ya, ribuan kilometer. Kalau nggak salah 2000 kilometer lebih. Nggak salah. Yang kasihan, yang stres yang mana? Yang dilewati toh, betul? Betul. Betul? Yang stres yang dia apa? Yang dilewati. Dilewati. Jangan-jangan meledak di tengah jalan kan gitu. Nggak nyampe. Nah, itu kan di belakangnya Iran kan ada Rusia dan Cina. Hmm. Nah, Iya. dua-duanya adalah negara adik kuasa dan dagang. Juga pengen Nah, produknya laku ya. bukan hanya itu, kan tujuannya otomatis kan untuk eh, perdagangannya lebih naik gitu. Nah, sedangkan Israel belakangnya adalah Amerika. Nah, untuk apa? Uji coba senjata, teknologi terbaru, dan ingat dolar. Karena kan seluruh dunia kan mata uang dunia diakui adalah Amerika, Iya. US dollar, Iya. US dollar. Otomatis kan US dollar dicari. Nah, itu. Makanya US dollar kan menguat. Iya. Nah, seperti perang Rusia ke Ukraina itu tidak mungkin diberhentikan setengah tahun, 1 tahun, bila perlu bertahun-tahun. Karena apa? Wah. Untuk apa? Kenapa bila perlu bertahun-tahun? Untuk apa? Untuk uji coba senjata juga. Oh. Kedua, untuk melempar juga senjata-senjata yang sudah kadaluarsa. Expired. Makanya yang digunakan kan banyak yang udah mau expired sama expired. Padahal yang expat ini mungkin resikonya mungkin lebih tinggi Pak ya. Karena Ya, itu kemungkinan loh semua ya. dari situ. Yang ketiga, mengendalikan ekonomi Eropa. Hmm. Ibaratnya itu gebuk lalat kena gajah-gajah. Itu Ukraina itu. Jadi Rusia tuh pinter. Gebuk lalat kena gajah-gajah. Makanya tidak bisa selesai dengan cepat ya. Ya ibaratnya itu apa? Gebuknya lalat. Tapi yang kena apa? Gajah. Gajah-gajah. Ukraina kan kecil. Iya. Tapi dampaknya kan Eropa. Jerman. Semua kan terasa semua. Uni Eropa. Hmm. Dan tujuannya dagang. Apa? Otomatis mereka perlu gas. Terutama pada waktu musim dingin. Wow. Artinya apa? Gasnya Rusia laku keras, mahal. Nah, Rusia ngumpulin apa? Emas. Rusia ngumpulin apa? Mas. Nah, karena emas itu eh, kondisi seperti ini orang investasi paling aman emas. Cina juga mengumpulkan emas. Iya. Nah, jadi Ukraina ini sengaja dibikin apa? Lama, bisa setahun Lama. lebih.
apalagi perang darat, dan apalagi menguntungkan Rusia. Hmm. Nah, Israel ini pun, nah tergantung nanti yang rudalnya, drone-nya tinggal berapa itu, yang expirednya udah habis, stoknya udah habis atau belum gitu. Hmm. Kalau stoknya sudah habis, nah baru namanya gencatan senjata kan gitu. Nah, tujuannya apa? Ingat, kalau terjadi perang Israel dengan Iran, yang naik apa? Harga minyak. Harga minyak. Iya. Ya, otomatis harganya apa? Patokan mata uang dunia, yaitu apa? US Dolar. dollar. Maka US dollar menguat. Nah, dagang to dagang, bisnis to bisnis. Hmm. Bagaimana menurut Jonas? Iya, Pak. Jadi negara-negara Asia memang kena dampaknya, Pak ya. Kecuali China ya. Ingat, makanya harga emas naik. Jelas? US Jelas. dollar menguat. Iya, Pak. Nah, dan jadi tujuannya itu apa? Perang Israel sama Iran ini. Ingat, kalau tujuannya perang beneran, itu nama invasi. Itu pasti jarak dekat, perbatasan dengan perbatasan. Betul? Betul. Ini kan jaraknya jauh. Iya. Rudal sama drone. Yang pusing siapa? Yang di tengah, yang dilewati. Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Betul? Betul. Posisi yang di tengah yang pusing. Ngeri ya. Nah, jadi tujuannya perdagangan senjata. Kedua adalah apa? Meningkatkan Untuk apa? menekan ekonomi. Ekonomi, yaitu minyak, harga minyak. Iya. Ketiga, untuk memperkuat mata uang, Iya. terutama US dollar. Nah, ini saya cari di Google ini jaraknya Israel-Iran 2.300 kilometer kira-kira. Hmm. Yang pusing yang mana? Yang di tengah ini yang dilewati, Pak. Yang Termasuk dilewati apa? termasuk Irak. Ya, yang pusing kan yang dilewati. Ya, termasuk Irak ini yang dilewati. Nah, itu untuk apa? Uji coba Senjata. senjata. Nah, ini analisa saya untuk kalangan sendiri. Ya. Bagi Israel menguntungkan enggak? Menguntungkan. Oh, Kenapa menguntungkan? Untuk menunjukkan teknologi terbarunya. Betul enggak? betul. Uji coba senjata. Senjata. Betul? Betul? Betul. Eh, bagi mereka yang mendukung perang Israel, tujuannya apa? Ingat, penghasil minyak, harga minyak naik. Naik. Ini analisa saya untuk kalangan sendiri. Iya. Nah, otomatis mata uang yang diakui dunia, yang naik apa? US dollar. Berarti ada kemungkinan perang Israel-Iran ini juga berkepanjangan, Pak. Ini tidak lama, karena kan ini biayanya besar. Karena terlalu jauh jaraknya ya. Nah, jaraknya jauh, yang pusing itu yang dilewati. Betul? Betul. Nah, tiba-tiba tidak nyampe ke Iran, tiba-tiba tidak nyampe ke Israel. Ya, yang di tengah yang deg-degan. Ya, ini Gimana, lewati Jonas? yuk. Iya. Hah? Iya, Pak. Nah, kalau mau invasi perang sungguhan, itu pasti apa? Perbatasan, betul? Betul. Jadi ini tujuannya apa? Uji coba senjata sama untuk buang senjata yang sudah Mau expired expired. kadaluarsa. Ketiga, untuk bisnis perdagangan.
yaitu apa? Memperkuat mata uang US dollar. Yang kedua, Harga untuk minyak. menaikkan harga minyak. Ya, Menaikkan harga apa? minyak. Nah, yang ketiga ada lagi. Apa, Pak? Nah, otomatis memperkuat ekonominya Rusia. Nah, kan pengaruh Ukraina, dia sudah menguasai Ukraina, kan otomatis memegang kunci Eropa. Ya, Nah, dan kalau misalnya harga minyak naik, ingat Rusia juga penghasil minyak yang besar loh, sama gas naik juga, iya, dan itu betul. menguntungkan para pihak, baik pihak Amerika, pihak Rusia, pihak Cina, semuanya menguntungkan mereka. Yang pusing, yang dilewati. Mana Sorgawi.